secara keseluruhan kinerja PTC di 2020 alhamdulillah mencapai target, bahkan melebihi target yang ditetapkan oleh Pertamina sebagai pemegang saham kami. Sebagai contoh adalah misalnya pendapatan meningkat 25,3% dibandingkan RKAP revisi 2020, mana RKAP revisi itu ditargetkan sekitar 1,8 triliun, pencapaiannya adalah 2,3 triliun. Kemudian kalau kita melihat EBITDA juga meningkat 37,5%, di mana EBITDA target adalah 60,5 miliar, tercapai 83 miliar. Dan ujungnya adalah di laba bersih, meningkat 91,6%, di mana target ditetapkan 25,5 miliar, pencapaiannya adalah hampir 49 miliar. Beban bunga turun 28,3%, mana ditargetkan 18 miliar beban bunga, tetapi pencapaian adalah hanya 13 miliar. Bahwa pencapaian laba yang 49 miliar itu merupakan pencapaian tertinggi PTC sepanjang sejarah PTC ya. Selama 19 tahun PTC berkiprah, pencapaian laba ini adalah yang tertinggi. Kami punya aplikasi namanya Trako, sekarang sudah digunakan oleh Pertamina. Trako ini training online. Samping itu juga dari Business Assessment Center, kami sudah mengaplikasikan atau menerapkan yang namanya assessment online, TKJP. Salah satu bisnis PTC adalah penyediaan outsourcing ya, tenaga kerja. Nah itu juga alhamdulillah masih dipercaya oleh pemegang saham atau dari Pertamina. Jadi kami yang berkesan, kita bersama-sama bagaimana bahu-membahu di antara pekerja, mencanangkan bagaimana supaya setiap saat cash in ini bisa melebihi cash out. Bagaimana kami mengatur pola kerja, siapa yang WFO, siapa WFA, bagaimana tetapnya terjaga, ya, tetapnya terjaga kesehatan, kemudian pengaturan 3M-nya itu 3M. Kami juga berhasil membangun yang namanya Trako. Kami membangun platform aplikasi untuk training online oleh pekerja PTC sendiri. Visi di kami adalah manpower supply namanya. Itu mengelola TKJP non-security. Itu berhasil mencapai revenue di atas 1 triliun. Bagaimana proses bisnis ini dijalankan di masa situasi pandemik. Jadi pertama kami melakukan pengaturan sistem WFA WFO. Kami juga secara rutin juga melakukan tes rapid test, swab test secara berkala, pengaturan suhu, semua protokol-protokol kesehatan tetap kita upayakan tetap dijalankan. Kemudian juga masalah preventif, absensi juga kita secara online semua. Kami punya aplikasi namanya OSI, bagaimana penyelenggaraan event IO itu secara digital. Restrukturisasi di Pertamina Group ya, Pertamina Group yang isa holding subholding itu memang juga terjadi perubahan yang mendasar di Pertaminanya, sementara kita harus mengikuti dinamika itu. Kita juga selalu memastikan bahwa penggunaan anggaran di PTC ini dapat seefisien mungkin.
2021 pasti akan lebih di-challenge lagi. Apa yang kami lakukan, upaya-upaya yang kami lakukan di 2020 itu harus tetap bisa dijalankan di 2021 dan dilakukan improvement. Nah, itu udah pasti. Jadi pertama yang tadi kita belajar tentang bagaimana kami upaya untuk penagihan itu berjalan lancar, OSI ya, OSI Online System Integration. Jadi di PTC punya online system untuk memastikan proses bisnis ini dapat dijalankan secara digital. Ya. Nah, saya mencanangkan di 2021 proses OSI itu aplikasinya semakin diperbaiki, disesuaikan dengan proses-proses bisnis yang ada di PTC. Jadi semakin diperbaiki, semakin disempurnakan. Memperkuat peran bisnis PTC di bidang training dan consulting, serta assessment center sebagai core bisnisnya PTC. Samping itu juga assessment center. Assessment center PTC ini merupakan ya kita berani bersaing lah ya. Assessment center dari segi tools, kita meningkatkan pemasaran dari Teraco. Teraco selama ini kan dipakai di internal ya, di Pertamina. Kita juga akan menjual Teraco ini keluar. Kami juga sudah ya di internal juga sudah merebranding nama Teraco itu supaya lebih menjual ya keluar. Kita udah memilih untuk rebranding untuk kita jual keluar, namanya sama seperti Teraco, tapi itu nanti lebih ditingkatkan lagi pemasarannya keluar ke BUMN-BUMN yang pemasarannya lebih digalakkan lagi. Nah, itu kita jual. Asesmen online juga di samping tadi di internal Pertamina, kita jual juga ke luar, misalnya ke BUMN atau ke pihak-pihak swasta lain. Kita juga memperbaiki manpower planning, perencanaan kebutuhan tenaga kerja maupun penyesuaian organisasi internal supaya bisa menjawab tantangan-tantangan di 2021. Harapan kami ke depan bisa mengembangkan produk dan bisnis yang makin bersaing di era digital, gitu ya. Jadi produk-produk kami ini bisa bersaing lah. OSI itu juga dengan digital itu memudahkan atau memperbaiki proses-proses internal lebih sederhana, lebih cepat, gitu ya. Kita juga berharap memperluas pasar yang non-captive ini. Kemudian juga kami tetap harus mempertahankan pasar yang sudah ada tentunya, yang di Pertamina Group. Kita tetap mempertahankan pasarnya melalui salah satunya kualitas pelayanan, quality control dalam pelayanan assessment center juga kita perbaiki, kecepatan hasil-hasil assessment itu betul-betul semakin objektif, semakin valid. CSMS kita, Contractor Safety Management System pun kita terus perbaiki supaya memenuhi ekspektasi atau standar yang ditetapkan oleh user. Anak perusahaan di bidang human capital ya supporting lah di lingkungan Pertamina Group. Kami selalu sangat berharap gitu ya, tetap dipercaya. Kami harus buktikan gitu bahwa kami bisa amanah atau kepercayaan diberikan oleh user tetap bisa kami jalankan secara GCJ atau governance gitu ya.